Ia mengenalinya sebagai teman lamanya dan mengundang anak hartawan itu ke rumahnya. Anak hartawan itu terkejut mengetahui ia diundang oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Ia mengatakan kepada Soraya bahwa ia tidak mengenalnya, dan bertanya kepada Soraya apakah Soraya mengenal dirinya. Soraya menjawab bahwa ia tahu tentang dirinya dan menanyakan kabar keluarganya serta beberapa orang di kota Soraya. Anak hartawan kemudian menceritakan tentang anak seorang hartawan yang hilang secara misterius ketika pergi keluar kota untuk mandi. Mendengar cerita itu, Soraya kemudian mengungkapkan identitas dirinya dan menceritakan semua yang telah terjadi tentang pikiran salahnya kepada Mahakacayana Tera, tentang perubahan jenis kelaminnya, dan tentang pernikahannya dengan seorang hartawan dari Taksila. Teman Soraya kemudian menasehatinya untuk meminta maaf kepada Mahakacayana Tera. Soraya kemudian mengundang Mahakacayana Tera untuk menerima dana makanan. Setelah makan, Soraya dan temannya menghadap Mahakacayana Tera. Teman Soraya kemudian menjelaskan kepada Mahakacayana Tera tentang bagaimana Soraya menjadi seorang wanita. Soraya kemudian dengan penuh hormat meminta maaf kepada Mahakacayana Tera. Sang Tera lalu berkata, "Bangunalah, saya memaafkanmu." Segera setelah kata itu diucapkan, Soraya berubah kelamin menjadi seorang laki-laki. Soraya kemudian merenungkan bagaimana dengan satu keberadaan diri dan tubuh, ia telah berubah jenis kelamin, bagaimana anak-anak dilahirkan, dan sebagainya. Merasa sangat cemas dan jijik terhadap hal itu, Soraya memutuskan menjadi beku di bawah bimbingan Mahakacayana Tera. Setelah menjadi biku, ia sering ditanya biku lain, "Siapa yang lebih kamu cintai? Dua anak laki-lakimu saat kamu sebagai seorang laki-laki, atau dua anakmu yang lain saat kamu sebagai seorang wanita?" Soraya menjawab bahwa cinta kepada mereka yang dilahirkan dari rahimnya adalah lebih besar. Waktu demi waktu pertanyaan itu masih sering ditanyakan oleh orang lain. Soraya merasa sangat terganggu dan malu. Jadi ia memilih menyendiri dan berusaha dengan rajin merenungkan penghancuran dan proses kelapukan tubuh jasmani. Dengan usaha yang tekun, Soraya berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Ketika pertanyaan lama ditanyakan kembali kepadanya, ia menjawab bahwa ia tidak lagi memiliki perasaan yang khusus pada setiap orang. Biku-biku lain yang mendengarnya berpikir bahwa Soraya pasti berkata tidak benar. Biku-biku itu pun melapor kepada Buddha. Buddha lalu berkata, "Soraya tidak berdusta, ia berbicara benar." Jawabannya sekarang telah berubah karena ia sekarang telah